Kalau misal OPB-nya naik, bukan turun. Setiap video sudah dijelasin. Fungsi dari table money management ini, mau Bitcoin naik terserah, mau Bitcoin turun terus juga terserah. Intinya, kemanapun harga Bitcoin pergi, dia mau naik, atau dia mau turun, intinya kita itu sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita udah tahu kita itu harus ngambil keputusan apa. Seperti itu. Nih, kalau misalkan mau diulang lagi dengan pertanyaan, misalkan OPB-nya naik, kalau misal OPB-nya naik itu gimana? Contoh, nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara beli table money management ini. Sekarang cara pakainya aja, kalian tinggal masukin modal kalian berapa terserah. Untuk contoh di video ini kita ambil 5 juta. Nah, terus kita mau investasi di Bitcoin. Kita cek dulu harga Bitcoin terbaru. Kita ceknya di Indodax. Oke. Kita lihat harga Bitcoin. Nih. 1,43 miliar. Kalian masukin harga Bitcoin di sini. 143. Nah, seperti ini. Terus target profitnya terserah kalian, bebas. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek, silakan di bawah 100%. Ini bebas. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, silakan minimal 100%. Oke? Sekarang saya kasih contoh kalau investor 100%, kalau mau jadi investor jangka panjang 100% kayak gimana? Saat ini kan harga Bitcoin 1,43 miliar, ya. Nih 1,43 miliar. Yang kita lakukan adalah kita membelinya dengan nominal 500.000 dulu. Oke? Sekarang apabila kalau pertanyaannya di atas, kalau misal OPB-nya naik bukan turun. Nah, kan kita pertama beli nih di harga 1,43 miliar. Kalau tahunya Bitcoin-nya tidak turun dari harga 1,43 miliar ini kan kita udah beli ini dengan nominal 500.000. Anggaplah setelah kita beli di harga 1,43 miliar, Bitcoin ini naik terus ke 1,5, 1,6, 1,7 ke 2 miliar terus. Nah, itu gimana? Ya biarin aja. Kan kita udah beli pertama kali nih dengan nominal 500.000. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini. Jadi kalau apabila dari 1,43 miliar Bitcoinnya naik ke 1,5 terus 1,8 2 miliar ke 2,5 miliar. Lalu kalau dia menyentuh di 2,86 miliar atau melewatinya, kalian jual Bitcoin kalian dapat berapa? 500.000. Selesai. Sesimpel itu. Jadi kalian itu udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketika kalian membeli pertama kali ya di harga 1,43 miliar ini dengan nominal 500.000, Bitcoin mau naik terus silakan. Kalian udah tahu jualnya di harga berapa? Nih, di harga 2,86 miliar kalian dapat 500.000. Modal kalian berapa? 5 juta. Jadi dapatnya 5.500.000, belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Itu kalau misalkan OPB-nya naik. Sekarang kita mau ganti contoh, mau kita ubah ngasal, misalkan jadi 10%, seperti ini. Ya. Cara bacanya gimana? Sama. Kalau dengan target profit 10% di harga 1,43 miliar, beli dengan 500.000 dulu. Kalau tahunya Bitcoinnya naik, tidak turun ke 1,573 miliar, kalian jual Bitcoinnya, kalian dapat berapa? 50.000. Selesai. Kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi misalkan dari harga 1,43 miliar ini, dia tidak naik ke 1,573 miliar, dia maunya turun. Terserah. Dia mau turun ke 1,387 miliar juga nggak apa-apa. Kita akan membelinya lagi dengan nominal 1 juta. Lalu, setelah kita membelinya dengan nominal 1 juta, kita menjualnya di mana nanti? Nih, di 1,547 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua kita jual semuanya di sini. Jadi apabila, perhatikan kalimat saya. Kalau Bitcoinnya naik dari 1,387 miliar, terus dia naik terus, juga terserah. Perhatikan, terserah. Jadi maksud saya itu bebas. Ya, kalau dari 1,387 Bitcoinnya mau naik juga bebas, terserah. Intinya kita akan menjualnya di sini di 1,547. Jadi apabila dari 1,387 miliar kalau Bitcoinnya mau naik terus silakan kita akan jualnya di sini. Kita dapat berapa? 156.000. Tapi apabila dari 1,387 ini dia tidak naik, dia maunya turun juga terserah. Kenapa? Karena kita udah tahu kalau dia menyentuh di harga 1,258 miliar, kita akan membelinya lagi dengan nominal 1 juta. Seperti itu. Lalu kalau memang terjadi seperti itu, jualnya di mana? Jualnya di sini, di 1,484 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kita jual semuanya di sini, di 1,484 miliar. Jadi apabila
dari 1,258 miliar, Bitcoinnya mau naik terserah, mau turun terserah. Kalau dia mau naik terus terserah, kita akan jual di sini ya, di harga 1,484 kita dapat 268.000. Tapi kalau dia mau turun terserah, kita akan membelinya lagi kalau dia menyentuh di harga 1,086 miliar dengan nominal 1 juta. Jadi seperti itu. Dia mau naik mau turun terserah. Intinya kita tuh udah tahu apa yang harus kita lakukan ketika Bitcoin itu kalau naik kita udah tahu kita jual di harga berapa. Kalau dia mau turun kita udah tahu belinya di harga berapa. Bang, kalau misalkan Bitcoinnya turun sampai ke 500 juta, 400 juta gimana bang? Ya nggak apa-apa. Tetap disiplin dengan konsisten mengikuti struktur table ini. Kalau dia turun sampai 400 juta, ya udah kalian beli di setiap penurunan ini. Lalu dari 743 juta kalau dia masih turun ke 600 juta, 500 juta, 400 juta gimana bang? Ya udah diemin aja. Kan kalian udah beli nih sampai minus 50% nih. Di setiap penurunan ini kalian sudah beli. Kalau dia masih turun ke 600 juta atau ke 400 juta, ke 300 juta, diemin. Kalian simpan baik-baik Bitcoin kalian. Jangan kalian jual ketika harganya jatuh. Ya, pakai mindset yang benar. Kalau dari 743 juta, Bitcoinnya turun ke 500 juta, jangan dijual. Ibu kalian juga paham kalau mau masalah investasi seperti itu. Ibu kalian beli emas 1 juta per gram. Udah beli nih emasnya, simpan di rumah. Harga emasnya turun ke 500 ribu per gram. Apakah ibu kalian sudi menjualnya? Gak bakal. Nah kalian jangan seperti itu. Jangan sama, maksud saya sama. Jangan menjual ya. Kalau misalnya Bitcoinnya turun ke 500 juta, ya sudah, simpan Bitcoin kalian. Nanti ketika Bitcoinnya balik ya, kalian jual semuanya di sini di 1,307 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Bitcoin yang udah kalian beli, kalian jual semuanya di sini. Ini Bitcoin yang kalian punya nih, 0,005. Dapat berapa? Kalau memang terjadi seperti itu, kalian dapat 1,2 juta, modal kalian 5 juta. Jadi dapatnya 6 juta 200. Ini untuk investor jangka pendek. Kalau kalian investor jangka panjang, misalkan 100%, cara bacanya sama, tapi profitnya lebih besar, harga jualnya lebih tinggi. Di harga 1,43 miliar kalian beli 500 ribu dulu. Bitcoin mau naik terserah, kita jualnya di 2,86 M, kita dapat 500 ribu. Kalau Bitcoinnya mau turun ke 1,387 M, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Sama. Jualnya di mana? Jual di sini sama, di 2,795. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Seperti itu. Jadi apabila dari 1,387 miliar dia mau naik terus ke 2,795, kita jual, kita dapat 1.400.000. Modal kalian 5 juta, dapatnya 6.400.000. Jadi belum dipotong fee dan pajak. Tapi apabila dari 1,387 Bitcoinnya masih mau turun dan menyentuh di 1,258 ya kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Sama begitu strateginya. Cuma beda target profitnya aja. Semakin besar target profit yang kalian ketik, mau kalian ganti 900%, profit kalian akan semakin besar ketahuan. Harga jual kalian juga semakin tinggi. Ini benar-benar investor jangka panjang atau kayak holder diamond hand tuh profitnya. Modal 5 juta bisa minimal dapat 4,5 juta sampai 55 juta. Tapi target profitnya kalian lihat 900%. Kita bandingin dengan 5%. Nah, ya harga jualnya kecil sekali, profitnya juga kecil. Itu perbedaannya. Ya, nggak usah nanya kayak OPB-nya naik gimana, kalau bukan turun. Intinya kita dari pertama kali beli aja kita udah tahu. Nih beli di harga 1,43 M dengan nominal 500 ribu. Kalau Bitcoinnya naik ke 1,501 kita jual, kita dapat 25 ribu. Kalau dia turun kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Mau saya ganti ke 900% juga sama. Beli di harga 1,43 M dengan nominal 500 ribu. Bitcoinnya naik ke 14,3 miliar tanpa penurunan, kita dapat 4,5 juta. Kalau misalkan dia turun ke 1,387, kita beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Kasih pembelian pertama dan kedua jual di sini. Kalau Bitcoinnya naik dari 1,387 ke 13 miliar, kita dapat 13 juta. Sama cara bacanya, cuma target profit yang beda. Jadi kalau kalian butuh table money management ini, karena durasi videonya sisa 1 menit lagi, kalian bisa belinya di website kita, lynKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita, di bio ada. Lalu pilih tools profit calculator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya toko kripto, bisa nggak? Bisa. Mau pakai Indodax, toko kripto, pintu, peluang, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Oke? Semoga table ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian investasi di Bitcoin jangka pendek atau jangka panjang atau jangka menengah, terserah kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi tapi intinya table ini
bisa tahu apa yang harus kita lakukan.